Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 4? Semoga sehat semuanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama Bapak Riki di sini di materi ke-12 kelas 4 ya. Kita akan belajar tentang web ya, penggunaan web dalam TIK. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Lanjut, yuk langsung ya. Kita akan belajar tentang penggunaan web dalam TIK. Oke. Nah, tadi di judul kan ada ya World Wide Web ya, atau disingkat sebagai WWW ya, World Wide Web disingkat sebagai WWW atau disebut juga sebagai web. Ya, web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet. Ya, World Wide Web, WWW. Nah, kalian pasti sudah sering melihat nih kalau misalnya lagi internetan, lagi browsing, ada di depannya WWW. Nah, ini singkatannya dari World Wide Web ya. Di sini ada logonya nih, tuh, internet atau dunia ya. Web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet ya, halaman informasi. Ingat, halaman informasi ya. Informasi yang ada di dalam web dapat berupa data, teks, gambar, animasi, video, dan suara. Nah, web dapat diakses oleh komputer-komputer di seluruh dunia. Makanya nih di sini ada logo dunia nih, atau bumi. Selama komputer tersebut terhubung dengan jaringan internet. Nah, halaman-halaman web ya yang biasa anak-anak suka browsing, ada www-nya yang suka, itu namanya alamat ya. Alamat web dalam internet disebut URL. Nah, alamat itu disebutnya URL. Tadi Bapak bilang alamat web dalam internet disebut URL atau Uniform Resource Locator ya. Adalah alamat web dalam internet yang pembuatannya memiliki aturan tertentu ya. Jadi ini URL ini adalah ada yang membuatnya. Maksudnya kita mau membuat web, kita harus punya URL dulu nih. Kita membuat URL ya. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya, World Wide Web ini adalah web. Web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet. Misalnya anak-anak lagi browsing, cari-cari tentang pengetahuan ya, atau tentang pelajaran, pasti muncul kan, kita ketik di internet cara menggoreng tempe, akan keluar tutorialnya seperti itu ya. Itu namanya informasi, halaman informasi. Atau mencari berita hari ini di Jakarta atau di Bogor ya, atau di Depok, pasti ada informasinya. Lanjut. Nah, yang pertama, yang A, kita mengakses halaman web. Nah, banyak sekali jenis web browser yang dapat kita gunakan. Nah, contohnya ada ini nih, ada 4. Bapak kasih contoh 4 aja ya. Jadi, kalau misalnya kita mau mengakses halaman web, kita harus gunakan salah satu aplikasi di sini ya. Misalnya ada Internet Explorer, ada Mozilla Firefox, ini logonya yang ini. Kita ikutin sama. Nah, ini Mozilla Firefox, ini logonya yang ini warnanya nih. Nah, Internet Explorer ini logonya yang E. Kalau Opera di sini logonya O ya. Kalau Google Chrome logonya seperti ini, bulat ya. Jadi di sini aplikasi ada 4 ya. Aplikasi yang Bapak kasih tahu, sebenarnya ada satu lagi, Safari ya. Oke, jadi untuk mengakses halaman web kita gunakan aplikasi keempat ini. Kalian pernah kan buka Google Chrome? Pasti yang sering Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Kalau di komputer juga ada semuanya nih, mau di handphone, di komputer atau laptop pasti ada. Kalau misalnya ada install Opera pasti kalau Bapak sih gunakannya yang Chrome ya. Oke, lanjut. B, mengetahui fungsi web. Nah, web ini ada fungsinya. Fungsi web adalah, yang pertama ada 5 nih. Fungsi web ada 5. Yang pertama, sumber berita dan informasi, jelas. Yang kedua, bermain game. Yang ketiga, berjualan. Dan keempat, bersosialisasi. Dan terakhir,
informasi melalui blog ya. Tapi kita tidak membahas semuanya sehari ini. Sekaligus kita akan bahas satu persatu ya. Jadi nggak semuanya. Bapak akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, sumber berita dan informasi. Web dapat digunakan sebagai sumber berita dan informasi. Situs web di Indonesia yang menyediakan berita dan informasi khusus untuk anak yaitu ini ya, webberani.co.id atau www.kidnesia.com ya. Nanti kalian boleh buka ini ini ada informasi khusus untuk anak ya, web, halaman web. Jadi misalnya kalau misalnya ada alamat www.kidnesia atau www.sdplusdarulfudola.com, itu halaman web sumber informasi dan berita ya. Jadi kita tidak bahas semuanya ini sekaligus. Bapak akan membahas satu aja tadi ya. Ini saja dulu. Jadi Bapak kasih kesimpulan ya. Tadi www itu singkatan dari World Wide Web ya, atau biasa disebut juga sebagai web ya. Lalu web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet. Kalian harus hafal nih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kalian bisa jawab. Misalnya pertanyaannya, apa fungsi dari web? Yang pertama tadi adalah sumber berita dan informasi seperti itu. Bermain, ya, bermain game maksudnya. Nanti ada pertanyaan seperti itu ya. Makanya insya Allah ini kalian bisa memahami materi hari ini dari Bapak ya. Dan semoga juga bisa bermanfaat untuk yang sedang menonton ya, terutama anak-anakku kelas 4 SD Plus Darul Fudola. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami supaya nanti ketika ada pertanyaan juga bisa menjawabnya ya. Jadi ini informasi materi cukup sampai di sini. Fungsi-fungsi web yang tadi, fungsi web yang tadi kan kita bahas ada satu ya. Nanti dari 2, 3, 4, dan 5 akan kita bahas di minggu berikutnya ya. Jadi itu saja dulu pengenalan web, singkatan web, dan fungsi web sebagai sumber berita dan informasi ya. Cukup sekian. Materi hari ini cukup mudah ya. Jadi semoga anak-anakku dapat belajar dengan baik ya. Semoga sehat selalu dan insya Allah bisa bermanfaat materi hari ini. Terima kasih. Materi hari ini cukup. Bapak akhiri. Salam buat keluarga di rumah. Jangan lupa makan dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Pakai masker kalau keluar, cuci tangan setelah dari luar. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.